Ya, saya Bembino, saya seorang komposer. Saya mulai mengarang lagu itu kurang lebih dari kelas 3 SMP lah, 3 SMP atau kelas 3 SMP, karena terinspirasi dari tetangga saya yang ngarang lagu. Lalu kemudian saya terus berkarya, tapi tidak untuk kepentingan komersial. Kemudian saya mulai profesional sebagai komposer yang terjun ke industri musik dan memikirkan sisi itu sejak tahun 2007. Itu proyek pertamanya sebenarnya almarhum Fisher, tapi pada saat itu berubah konsep albumnya almarhum dari konsep solo menjadi konsep kolaborasi sama artis musika. Jadi tapi setidaknya itu kontrak pertama yang saya rasakan dalam bekerjasama dengan label dan mengkomersialkan karya saya. Lalu kemudian ada proyek Dewi Sandra, lalu kemudian ada Chandra Fisher Manjir. Kemudian saya merasa karir saya semakin naik ketika lagu saya dibawakan oleh Afgan, lalu Vidi Aldiano, dan kemudian Afgan itu menjadi soundtrack sebuah iklan perusahaan besar. Dan pada saat itu promosinya bergencaran berbarengan dengan Vidi Aldiano. Afgan itu judulnya dia, lalu Vidi Aldiano datang dan kembali berjalan bareng promosinya, dan itu bagi saya satu puncak yang sangat gemilang lah buat saya. Semenjak itu akhirnya banyak yang datang orderan, lalu semakin banyak yang jadi single karya saya, termasuk Cherry Bell yang paling baru, Cherry Bell juga Love Is You. Kemudian single barunya dia sekarang juga Jam Suka. Nah itu jadi sebuah perjalanan yang sebenarnya saya tidak pernah duga, karena mengarang lagu itu awalnya bukan cita-cita saya gitu. Awalnya cita-cita saya ya jadi pengusaha gitu kan. Tapi ternyata jalan menunjukkan kepada dunia ini. Sebenarnya tuh gue nggak pernah nyari inspirasi, tapi inspirasi yang datang ke gue. Jadi inspirasi kalau misalnya dicari, seandainya dia nggak datang, itu stuck. Jadi memang inspirasi itu datang dengan sendirinya. Cuma memang kita bisa mengkondisikan keadaan supaya inspirasi itu datang. Ya, misalnya mencoba mencari tema, gitu kan, atau mencoba menjalani suasana hati, gitu kan. Satunya Afgan, terus Vidi Aldiano, Cherry Bell, Dewi Sandra pada saat albumnya dia yang Star itu. Jadi itu sebenarnya ada perubahan dari album sebelumnya, karena kebetulan juga memang karena lagunya juga dan memang musiknya juga itu membuat Dewi Sandra itu bernyanyi di luar kebiasaan dia di album. Kalau misalnya yang terpikir sekarang ya, memang gue cukup ngefans sama Mas Baby Romeo, Mas Yofi, Mas Dani, terus Mbak Dewi, dan terutama almarhum dari om gue sendiri, itu almarhum Dodo Karya. Dia dari segi lagunya tuh pada zaman itu sangat fresh gitu. Dia pada zaman dimana orang bikin lagu tuh putis, tiba-tiba dia bikin lagu kayak model Di Dadaku Ada Kamu gitu kan. Itu kan cukup fresh sebenarnya. Ya model-model Dewi zaman sekarang lah gitu. Awal mulanya banget sebenarnya berawal dari Twitter. Kita sama sekali saling nggak kenal sebenarnya, tapi karena kebetulan saya sama Mario Kacang satu album ya, di album dan karya-karyanya jadi satu, saya jadi tahu duluan namanya Mario Kacang. Sebelumnya Syafiq saya pernah dengar dari klien saya banyak pakai lagi, tapi kita sama sekali saling nggak kenal satu sama lain gitu. Nah terus yang mulai semuanya itu Syafiq yang mulai ngumpulin gitu kan, yang pertama kali mulai mention di Twitter, terus ngumpulin kita untuk ketemuan gitu ya, kopi darat gitu pada saat itu. Terus akhirnya iseng-iseng bikin narsis-narsisan di YouTube gitu ya, dengan lagu-lagu yang pernah kita buat, lalu kita medley jadi satu gitu.
Nah terus apa namanya, kemudian awalnya sebenarnya Tiga Komposer itu sempat cuma menjadi proyek bisa, tapi kebetulan kita dipanggil sama radio pada saat itu ada acara Pak Show. Akhirnya kita berkumpul lagi gitu. Kita berkumpul lagi, kita dengan ada acara Pak Show itu memang jadi memberi spirit buat kita. Coba deh kita apa namanya jadikan proyek Tiga Komposer ini karena proyek bisa gitu, tapi proyek untuk kita berkarya. Ya semoga saya bisa punya satu kerajaan kecil gitu ya. Saya bukan hanya seorang komposer, tapi saya juga memproduce apa namanya talenta yang memang potensial untuk menjadi penghibur di industri musik Indonesia. Jadi saya memang melihat suksesan Ahmad Dhani bikin Republik Cinta, atau Mas Yofi bikin dan lain-lain gitu ya. Saya punya mimpi besar seperti mereka. Dan selain di baik layar juga saya memang kebetulan Tiga Komposer itu mau jalan gitu ya. Jadi saya akhirnya punya mimpi besar juga di Tiga Komposer ini.